Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azam Tami dengan NIM 100118112643 dari kelas peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan angkatan 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen dan Organisasi Kesehatan dengan dasar mengampu Ibu Siti Halimatul Munawwaroh, SKM MKM. Baik, pemirsa, berita selanjutnya berasal dari Medan. Seorang pasien meninggal dunia di rumah sakit, keluarga tuding perawat melakukan kelalaian. Seorang pasien bernama Sakti Fernando Napitu, 35 tahun, meninggal dunia di rumah sakit umum Esbon, Medan pada Selasa 15 Februari 2020. Keluarga korban menuding perawat rumah sakit telah melakukan kelalaian berupa penyuntikan antibiotik yang menyebabkan kematian korban. Mereka melaporkan kasus ini ke polisi dan meminta autopsi jenazah korban. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Yuk, kita bahas satu-satu. Pada pembahasan mengenai HRO, terdapat 3 aktor utamanya, yaitu yang pertama, HRO atau High Reliability Organization, merupakan organisasi yang beroperasi di lingkungan yang kompleks dan berbahaya dan hanya melakukan sedikit kesalahan, misalnya kesalahan medis dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, ada IOM atau Institution of Medicine, merupakan institusi yang mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang dirancang untuk mengarahkan institusi layanan kesehatan menuju keandalan yang tinggi. Yang ketiga, ada AHRQ atau The Agency of Healthcare Research and Quality, yaitu badan federal yang memimpin dalam mendukung dan melaksanakan rekomendasi IOM dalam upayanya mengurangi kesalahan medis dan meningkatkan keselamatan pasien. Tujuan AHRQ adalah menciptakan organisasi layanan kesehatan dengan keandalan yang tinggi. Menurut Smith James dan rekan-rekannya, kerja tim membuat lebih sedikit kesalahan dibandingkan individu, terutama ketika setiap anggota tim mengetahui tanggung jawabnya serta tanggung jawab anggota tim lainnya. Adapun beberapa karakteristik dari tim yang efektif, yaitu yang pertama, memiliki kepemimpinan tim yang baik, yang kedua, memiliki perilaku saling menggantikan atau backup, yang ketiga, memonitor kinerja bersama-sama, yang keempat, kemampuan komunikasi yang baik, dan yang kelima, saling percaya dan berorientasi pada tim. Selain itu, ada 3 strategi dasar untuk mencapai kerja tim yang efektif, yaitu yang pertama, satu, memilih anggota yang memiliki SA atau Knowledge, Skill, and Attitude yang sesuai, dan yang kedua, memodifikasi tugas, alur kerja, atau struktur dari kerja tim, serta yang terakhir, pelatihan untuk pengembangan kompetensi individu anggota tim. HRO tidak akan mencapai keandalan yang tinggi kecuali para anggotanya mampu mengkoordinasikan aktivitas mereka secara efektif dan efisien. Karakteristik HRO yang berkaitan dengan kerja tim yaitu yang pertama, hiperkompleksitas. Keberhasilan kinerja dalam lingkungan hiperkompleks bergantung pada sistem multi-tim dan kerja tim. Yang kedua, keterikatan yang erat yang berkaitan dengan tugas yang dilakukan oleh salah satu anggota tim bergantung pada tugas yang dilakukan oleh anggota tim lainnya. Yang ketiga, ekstrem diferensiasi hierarkis yang dapat menghambat kerja tim. Yang keempat, banyak pengambil keputusan bekerja secara kompleks jaringan komunikasi. Seperti contoh, anggota tim perlu terus-menerus mengambil keputusan penting mengenai perawatan pasien, misalnya memulai infus, menginduksi persalinan, memberikan narkotika, dan menerima pasien. Yang kelima, akuntabilitas tingkat tinggi. Konsekuensi yang diberikan mungkin merupakan karakteristik dari semua tim, misalnya tim proyek, dalam pelayanan kesehatan. Yang keenam, umpan balik yang sering dan segera mengenai keputusan, di mana anggota tim harus saling mengawasi dan saling memberi umpan balik untuk memaksimalkan fungsi tim. Dan yang terakhir, yaitu faktor waktu yang singkat, di mana koordinasi para tim sangat diperlukan dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Yang pertama, seharusnya ada model teoritis kinerja tim dalam pelayanan kesehatan. Sampai saat ini, penelitian belum mengembangkan model kinerja tim yang komprehensif dalam lingkungan medis. Akibatnya, tim yang ada dan yang baru muncul, program pelatihan tidak didasarkan pada pemahaman ilmiah. Yang kedua, strategi pelatihan yang terbukti harus menjadi dasar pelatihan tim. Pelatihan tim adalah strategi yang paling banyak dilakukan untuk meningkatkan kinerja tim dan meningkatkan hasil dari tim. Dan yang terakhir adalah strategi pelatihan tim harus sesuai dan harus dengan sesuai kesehatan fisik atau spesifik. Selain taksonomi kompetensi inti, ilmu kerja tim dalam pelayanan kesehatan harus berupaya mengembangkan taksonomi khusus layanan.